Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ceritanya di part 2. Sebelum memulai cerita part kedua, jangan lupa dukung channel ini dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share. Selamat mendengarkan. Part 2. Pengganti Adam. Beban kenabian dan pemimpin bangsa manusia, ia amanatkan pada Shits. Shits menerima pengajaran melalui wahyu, tentang peredaran waktu, siang malam dan cara ibadah di tiap waktu. Ia juga menerima 50 lembar naskah wahyu. Satu riwayat menuturkan, Shits berpindah ke Mesir yang saat itu disebut Babilaun. Ia membuka koloni di kawasan puncak pegunungan. Sedangkan sebagian keturunan, Kabil menempat di lereng pegunungan yang bawah. Shits wafat pada 1142 Tea, atau setelah turunnya Adam di usia 912 tahun. Kemudian, Shits mengamanatkan penggantinya pada putranya, Anusi, usianya 950 tahun. Anusi membebankan pada putranya, Kainan, umur 920 tahun. Kin memberikan amanat pada putranya, Mahlail, umur 895 tahun. Dalam legenda Persia, Mahlail dikenal sebagai penguasa 7 kota. Disebut juga, ia menjadi orang pertama yang membangun kota dan benteng besar, serta yang memulai memotong pohon untuk keperluan tersebut. Lah banyak membunuh jin yang merusak dan hantu, serta dianggap telah mengusir iblis dan setan, sehingga bangsa Alus ini menyingkir ke wilayah pesisir pantai dan lereng-lereng gunung. Mahlail menyerahkan pemimpin manusia pada Yarid, Yahuda Yardiyah, putranya. Yarid banyak mengajarkan perbintangan dan kitab-kitab samawi. Yarid adalah ayah Akhnuf, Honuf. Dia adalah Idris atau juga dikenal dengan sebutan Hormes I. Nabi Idris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Idris. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang sangat membenarkan, dan seorang nabi. Quran Surat Maryam, ayat 56. Secara bahasa, Idris adalah serapan dari nama Ajam, bukan turunan dari Darsun yang diikutkan wazan if'il. Terbukti, Idris termasuk kelompok isim ghairu munsyarif, yakni karena terdapat dua ilat, ajam, bukan Arab, dan alamiah. Ibnu Abari menuturkan dalam tarikhnya, menurut filosof Yunani, Idris dikenal dengan sebutan Toris Magistis. Dari nama ini, kemungkinan orang Arab menyerap alonimnya saja menjadi Idris, tuturnya. Menurut satu riwayat, Idris adalah seorang penulis hikmah. Ia yang dikenal bangsa Israel dengan sebutan Akhnuf. Bangsa Koptik menyebutnya Tut atau Tahuthi. Kalangan astronom mengenalnya dengan nama Hormes I, bangsa Yunani menyebutnya Hormis. Pada kisaran pertengahan milenium kelima sebelum Masehi, ia diutus dengan membawa risalah dan ilmu pengetahuan pada bangsa manusia, masih terkungkung di zaman Nirleka. Hidup berpindah-pindah, dari gua ke gua, dengan pakaian kulit domba, yang melekat di badan. Melalui risalah wahyu, Idris mengenalkan pada mereka, cara hidup menetap, bercocok tanam, mengelola kekayaan alam, dan membangun peradaban. Maka, di zamannya, Idris adalah pionir pengetahuan. Al-Qafathi, wafat pada tahun 646 Hijriah. Dalam Tarikh El Hukama, menuturkan, salah satu pendapat sejarawan,
Idris dilahirkan di Manaf, Mesir, dengan nama Hormes, Iromasah yang berarti bintang mercuri. Di samping, ia menerima pengajaran dari ayahnya, ia juga dibimbing seorang guru besar, bernama Al-Ghutsad Ziamon, atau juga disebut Urian II, yang oleh Asy-Syahrostani, Abda tahun 479548 Hijriah, atau tahun 10861153 Masehi, diidentifikasi sebagai Syits dan Idris, ditengarai sebagai Urian III. Sejarawan Mujirudin juga menyebut bahwa Idris sempat menjumpai Syits dalam tempo 20 tahun. Di samping mendapat bimbingan dari Syits, Idris juga menerima 30 naskah wahyu dari Jibril. Sejarawan Muslim mempercayai bahwa Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena dan mengenalkan pengajaran secara metodik. Ia juga rajin mengobservasi perbintangan dan mengembangkan ilmu astronomis yang oleh ahli nujum disimpangkan dalam ilmu horoskop dan astrologi. Juga banyak dimanfaatkan oleh penyihir-penyihir zamannya yang mendapat ajaran dari Harut dan Marut. Konon, Idris telah menangkap isyarat melalui tanda langit akan datangnya banjir hebat. Untuk itu, ia memerintahkan untuk membangun piramid dalam bentuk limas untuk melindungi kitab-kitab ilmu, membuat sketsa alat-alat pertanian, dan inskripsi kerja pencaharian pada batu-batu gunung agar peradaban yang dicapai bisa diteruskan. Melalui pengajarannya membuat api, Idris telah mengajarkan dasar paling sederhana aspek reaksi kimiawi. Selain itu, ia juga seorang ahli pengobatan, orang pertama yang menggunakan jarum tangan, dan menenun pakaian dari kapas, orang yang mengenalkan pemakaian timbangan, takaran, dan membuat pedang untuk memerangi Bani Qabil. Imam Sanusi dalam kitab Syarah Makronnya menuturkan, Idris tidak memasukkan jarum kecuali menyebut asma Allah, begitupun ketika mengeluarkannya. Suatu saat setan mendatanginya, apakah Tuhanmu mampu menjadikan dunia pada biji kacang ini? Tutur setan. Lalu Idris menjawab, bahkan Allah kuasa memasukkan seluruh dunia pada lubang jarum ini. Lalu ia mencolok mata setan dengan jarumnya. Selama hidupnya, Idris berkelana, berpindah-pindah ke berbagai tempat untuk berdakwah dan mengenalkan ilmu pengetahuan. Dari Mesir, ia melawat ke Masyrik, Maroko, semua raja-raja setempat beriman. Lalu, ia membangun kota-kotanya. Di antaranya yang terkecil adalah Roha. Ia juga berhasil mengimankan Raja Mesir. Setelah ia kembali dari Masyrik, lalu berperan membangun kotanya. Di usianya yang ke-65 tahun, Idris dikarunia anak, Mutawasyih. 3 abad setelah kelahiran putranya ini, ia diangkat ke langit. Sepeninggal Idris, Mutawasyih menggantikannya. Idris berpesan agar kaumnya tidak bercampur dengan keturunan Qabil. Sebelum lanjut ke part 3, jangan lupa dukung channel ini dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.